Coba Roza Fitri, suaranya gimana tuh? Oke, teman-teman semua peserta, jadi mungkin ada sedikit kendala ya dari Fitrinya. Sembari nunggu dari Fitri, bagaimana Fit? Udah bisa? Oke, kalau gitu saya coba ambil alih terlebih dahulu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara ngopi, ngobrol asik seputar kopi, yang dimana pada hari ini kita acara ini diselenggarakan itu bekerja sama dengan Duta Kopi Indonesia, terus kemudian juga dengan tema kolaborasi kemanusiaan Kopi Indonesia Peduli Bencana. Karena acara ini diselenggarakan karena memperingati Hari Kopi Nasional, yaitu pada 11 Maret 2021 kemarin, dan juga kita ingin menggalang donasi untuk saudara kita yang saat ini terkena bencana alam seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bogor, dan Yogyakarta. Dan juga kegiatan ini diharapkan menjadi wadah rembuk nasional yang kondusif bagi stakeholder, generasi milenial, dan masyarakat umum untuk bersinergi dan berkolaborasi tentunya guna membahas edukasi wirausaha dan konten yang menarik yang dalam masih subsektor perkopian agar nantinya bisa berdikari di era society 5.0 dan di era new normal pastinya. Oke, baik, nggak usah lama-lama lagi. Juga di tengah-tengah kita juga moderatornya, maksudnya pembicaranya sudah hadir. Ada Mas Vitor juga. Kita sapa dulu. Halo Mas Vitor. Ya, Apa kabar? Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah sehat. Insyaallah. Sehat ya, alhamdulillah. Selama pandemi aktivitas di Jakarta gimana Mas? Lancar aja, usaha bisnis lancar ya? Ya, diikhtiarkan ya. Properti salah satu yang paling kena berdampak. Ya, orang jangan ya beli makan aja mikir-mikir gitu ya. Tapi insya Allah bisnisnya lancar-lancar ya Mas ya, nggak pasti punya dampak dong selama pandemi ini terhadap usaha, tapi mudah-mudahan semua itu lancar. Oke Mas, jadi silakan. Ya, Oke Mas, jadi waktunya silakan, jika ada yang ingin dipresentasikan silakan Mas. oh ya, di ini bisa share screen-nya. Bisa Mas, silakan. Udah dijadiin co-host kok. Share screen. Langsung nggak tuh? Bisa, udah masuk kok. Oke, jadi teman-teman silakan diperhatiin dulu. Ini materinya benar-benar penting banget, apalagi buat teman-teman yang ingin memulai usaha. Jadi ini benar-benar hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Betul ya Mas ya? So, oke, mulai ya. Iya, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Oke, ini ya. Jadi mungkin saya secara default developer, tapi saya bikin perusahaan baru namanya Manify Enterprise. Ini lebih kepada perusahaan business development lah ya, yang kita investment company sebenarnya. Jadi kita invest ke beberapa startup yang lain. Kita dengan materi hari ini kita beri judul bagaimana kita sustainable growth ya, bagaimana kita membangun bisnis yang bertumbuhnya jangka panjang. Gitu. Oke. Sebelum itu membangun bisnis itu gampang-gampang susah ya. Ya susah gampang gitu ya. Kenapa gampang susah? Karena memang membangun bisnis ini challenging utamanya, tantangan utamanya itu adalah sorry, bentar. Ini web ini aku tak tuker deh. Bentar. Ini tak tuker.
ya. Oke, jelas nggak? Oke, Ya, jelas ya. jelas. Oke, jelas ya. Jelas nggak? Jelas, Mas, jelas. Bentar. Oh, oke. Suaraku yang jelas nggak suaranya? Suaranya jelas. Oh ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut. Back dikit. Jadi membangun bisnis itu susah gampang gitu ya. Kenapa susah gampang? Karena kadang-kadang enak nih kalau kita bikin bisnis plan ya, dapat investor gitu, kemudian kita coba eksekusi jalankan bisnisnya. Tapi ternyata di jalan susah gitu. Kenapa? Karena kadang-kala kita bangun bisnis seperti bangun rumah tanpa gambar kerja. Kita bangun pondasi sebelah sana gitu ya, pas kita garap, kayaknya dinding dulu tuh yang harus kita kerjain, harus kita bangun dinding. Setelah kita bangun, kayaknya kita harus pintu dulu deh, pintu. Pas bikin lubang pintunya. Pas jadi lubang pintu, pas pintunya datang, kok nggak pas gitu ya, bongkar lagi gitu ya. Oh, kabel colokan harus bisa sebelah sana nih, bongkar lagi dindingnya dan sebagainya. Seperti kita bangun bisnis, kita ketika memulai bisnis, kita startup, oke, jualan laku, wah produksi nggak mampu nih, produksinya diperbaiki lagi, produksi diperbaiki, udah mulai bagus, penjualannya lambat, oke tingkat penjualannya lagi, penjualan udah meningkat, ini kurang lagi, wah keuangannya bocor, wah macam-macam gitu ya. Jadi membangun bisnis itu begitu seru, kenapa? Karena kadang-kala kita sibuk sendiri, karena itulah banyak perusahaan atau pengusaha bisnisnya juga nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Nah, hari ini kita akan diskusi sharing tentang bagaimana caranya kita membangun bisnis yang natak, step by step-nya seperti apa sih ketika kita membangun sebuah perusahaan. Oke, kita belajar dari salah satu tokoh fenomenal ya, Steve Jobs, kelahiran tahun 1955 dan pada 2011 lalu beliau meninggal dunia. Steve Jobs memulai karirnya pada tahun 1976 ya. 1976 ini beliau memulai debutnya gitu ya, 1976. Nah, Steve Jobs waktu itu usia berapa coba? Usia 21. Jadi dia drop out dari kuliahnya, dari sekolahnya, jangan ditiru gitu ya. Dia drop out dari sekolahnya. Kemudian membangun Apple Computer tahun 1976, usia 21. Pada tahun 1978 ya, berarti usia berapa tuh? Usia 2 tahun kemudian ya, 3 tahun kemudian usia 22-23, dia berhasil mendapatkan omset $1 billion atau sekitar kalau kita bikin 10.000 1 dolarnya bakal 10 triliun. Bayang ya, usia 23, 24 beliau omsetnya 10 triliun. Tahun 1980, 5 tahun setelah berdiri, Apple berhasil IPO dan menjadi industri leader. Industri leader itu menjadi market leader, garda terdepan di industri itu. Tahun 1980. Bayang 5 tahun penjualannya drastis langsung IPO. Wow. Tahun 85, 10 tahun setelah dia mendirikan mendirikan Apple, mulai bersaing dengan IBM, kompetitornya IBM. Dan net income-nya itu turun 62%. Dan Steve Jobs di tahun itu dipecat dari Apple. Sudah merintis begitu perjuangannya 10 tahun dari 1976 sampai 1985 ya, sekitar 10 tahun kemudian dipecat dari CEO. Kenapa dipecat? Nah, kita mungkin diskusi lain waktu, kita nggak bahas itu. Setelah dipecat, Steve Jobs, Apple-nya sendiri makin terpuruk. Dan Steve Jobs setelah 1985 dipecat, jadi ketika dia dipecat di sini, dia bikin perusahaan baru namanya Next. Ya, bikin perusahaan baru namanya Next. 10 tahun kemudian, tahun 1996, Next-nya itu udah besar. Dan akhirnya Apple yang makin terpuruk, akhirnya Apple membeli Next, perusahaannya Steve Jobs yang baru. Jadi Steve Jobs dikeluarkan, dia bikin perusahaan baru, 10 tahun kemudian Apple-nya makin turun, Next-nya dibeli oleh Apple. Gitu ya. Akhirnya Steve Jobs masuk kembali menjadi bagian dari Apple. Tahun 1997, setahun kemudian Steve Jobs jadi CEO kembali. Jadi tahun 96 itu Steve Jobs dia masuk menjadi
komisaris lah, advisor untuk CEO-nya setelah Next diakuisisi. Setahun kemudian tahun 1997 akhirnya Steve Jobs kembali menjadi CEO. Dan teman-teman tahu ketika Steve Jobs menjadi CEO, Apple dinyatakan akan bangkrut. Jadi 3 bulan kemudian itu ceritanya Apple akan bangkrut. Baru Steve Jobs diangkat jadi CEO kembali. Jadi Apple ini udah mau bangkrut. Ini kalau dihitung-hitung prediksi 3 bulan kemudian akan bangkrut. Karena akhirnya Steve Jobs udah mentok pasrah, Steve Jobs diangkat lagi jadi CEO. Setahun kemudian tahun 1988 ya, dengan iMac profit Apple 309 miliar dolar atau 3 triliun, di mana tahun sebelumnya rugi 10 triliun. Di tahun sebelumnya tahun 97 itu Apple rugi 10 triliun. Dan tahun 98, setahun kemudian Apple profit 3 triliun. Kebayang nggak? Tahun sebelumnya rugi 10 triliun, tahunnya 98 setelah Steve Jobs megang Apple, untung 3 triliun. Wow. Ya. Dan akhirnya 2011 ketika Steve Jobs meninggal, net income, ya, net profitnya Apple adalah 140 triliun. Jadi kalau kita grafikan kurang lebih seperti ini. Awalnya Apple berdiri, terus tahun growth, tumbuhnya luar biasa, mulai tahun 1980 banyak tantangan gitu ya, banyak tantangan. Akhirnya singkat cerita Steve Jobs dipecat, turun. Habis turun, akhirnya turun terus. Steve Jobs diangkat lagi jadi CEO, terus naik lagi, wah gitu. Jadi di momen kenaikan ini dan ini semuanya ada Steve Jobs. Dan ketika Steve Jobs keluar, Apple-nya turun. Kelihatan nggak polanya? Kelihatan ya? Nah, yang menarik adalah ini mau kita bahas bahwa perusahaan itu bukan makhluk hidup. Perusahaan itu bukan makhluk hidup. Bisnis itu bukan makhluk hidup. Dan namanya bukan makhluk hidup, nggak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Di perusahaan itu nggak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Perusahaan itu diem aja sebenarnya. Namanya itu benda mati. Namun leader itu bertumbuh. Ya. Maka kalau pengen perusahaan itu bertumbuh, kalau pengen perusahaan ini bisa bertumbuh, maka leadernya harus bertumbuh. Leadernya harus dimasukkan ke dalam perusahaan yang kita sebut dengan sinkronisasi total. Yang membuat Steve Jobs, yang membuat Apple bertumbuh luar biasa, ya Steve Jobs-nya, leadernya, gitu. Bukan Apple-nya, bukan opportunity-nya, bukan investor, no. Yang membuat Apple bertumbuh adalah leadernya. Karena setelah Steve Jobs keluar dari Apple dan dia kembali masuk ke Apple, ternyata culture budaya di Apple itu masih kelihatan, masih kerasa. Gitu. Bahwa si Steve Jobs ini sangat mengedepankan inovasi, ya, think different, menciptakan hal yang baru, yang elegan. Nah, itu value-value itulah yang menggerakkan bisnis. Maka kalau dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa membangun bisnis itu tidak sekedar tentang opportunity, tidak sekedar tentang modal, tapi lebih jauh lagi adalah tentang bagaimana kita memiliki leader spirit, kita memiliki leadership, kita memiliki value yang luar biasa. Nah, kita sebut hal dengan sinkronisasi total antara perusahaan dengan leadernya. Nah, karena itulah saya di Magnifying Enterprise bikin metode yang kita sebut dengan business magnifying method, ya, metode pengembangan bisnis yang bahwa sebagai manusia, ya, bisnis itu like human, ya. Jadi bisnis ini ya like a human, ya, seperti manusia. Seperti manusia itu seperti apa? Seperti manusia, dia punya soul, punya mind, punya body, gitu. Ya, punya jiwa, punya pikiran, punya tubuh. Nah, gitu. Seperti manusia, punya jiwa, punya pikiran, punya tubuh. Nah, strateginya mengacu ke situ. Yang pertama, maka bisnis soul. Ya, bisnis itu juga harus punya jiwa, punya ruh, gitu. Punya apa yang diperjuangkan oleh bisnis. Kalau bisnis nggak punya apa yang diperjuangkan, jadi bisnisnya ngaco. Orang yang lagi rame ini ngikut ke situ, yang lagi rame itu ngikut ke sana, gitu ya. Yang ngetren ini ikut ini, gitu ya. Ini melanggar aturan, ditebras doang, gitu ya. Kenapa? Karena nggak punya soul. Nah, bisnis harus punya soul.
Kemudian tentu bisnis strategi kita perlu set. Terakhir adalah bisnis execution. Nah, 3 hal inilah yang akan pada hari ini dengan waktu yang sangat singkat coba saya ringkas dan saya sampaikan materinya. Business Soul kita bikin tools namanya Personal Life Plan Canvas. Kalau kita bicara Business Soul, pertanyaannya soul-nya siapa gitu kan? Jiwanya siapa? Ya maka tentu jiwanya leader, jiwanya founder gitu. Karena itu yang paling pertama adalah Personal Life Plan Canvas. Si leadernya harus punya rencana hidup yang jelas. Punya ruh, punya semangat, punya value, punya karakter yang kuat. Itu penting. Ya, tahu kelebihan dirinya, tahu kekurangan dirinya, tahu apa yang diperjuangkan. Nah, gitu. Yang kedua, bisnis strategi. Kita menggunakan bisnis blueprint, menggunakan lean strategi. Kemudian terakhir adalah bisnis step up. Ya, ada step by step-nya di dalam menjalankan bisnis. Oke. Pertama adalah Personal Life Plan Canvas. Oke. Di Personal Life Plan Canvas, jadi kita kasih gambarannya dulu ya di awal. Kita hidup ini punya tujuan, betul nggak? Siapa yang hidupnya nggak punya tujuan? Hidup kita punya tujuan kan? Hidup punya tujuan. Jadi kalau kita hidup nih, misalkan nih, ini kita punya tujuan. Nah ini tujuan kita, betul nggak? Agar tujuan kita tercapai, ya tentu kita butuh peta, gitu ya, butuh rencana, butuh jalan, ya. Nah ini kurang lebih jalannya, ini jalan. Nah ini jalannya lah kurang lebih. Nah tentu biar nyampe kita butuh kapal juga kan. Aduh gambar kapal gimana? Ini butuh kapal ya. Nah kita naik kapal. Misalkan. Ini analogi aja ya. Yang ujung itu namanya adalah visi. Oke. Yang paling gampang ya. Namun ternyata teman-teman visi itu ada 3. Ya, visi itu ada 3. Kadang kalau kita bicara, motivasi bisnis, ya, pelatihan membangun mimpi, nah itu visi yang pertama. Kita sebut dengan dream. Ya. Dream itu kata kuncinya adalah want, apa yang kita inginkan. Ya. Pengennya, aku pengen punya rumah mewah, pengen naik kapal pesiar gitu ya, pengen naik helikopter, pengen ke bulan, macam-macam lah. Itu visi, bicara dream apa yang kita inginkan. Yang kedua, hilang. Sorry. Ya, hilang filenya ya. Kepencet tadi. Ulangi kita ulangi sedikit ya. Ya. Kita ulangi sedikit. Jadi ini ada yang pertama itu ada visi gitu ya. Visi 1 dream. Dream ini bicara want, apa yang kita inginkan. Oke? Gampang lah ya. Yang kedua kita sebut dengan ultimate vision. Visi yang sesungguhnya. Ya. Visi yang sesungguhnya, visi apa sih yang sesungguhnya? Yang nggak bisa ditawar, yang kita harus punya. Namanya need. Yang kita butuhkan. Bahasanya gini, kalaupun dream yang kita nggak tercapai, ya need-nya nggak tercapai, karena itu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan uang gitu ya. Yang kita butuhkan jadi kaya, yang kita butuhkan bahagia. Ya, di agama apapun pada akhirnya yang kita butuhkan adalah kita selamat di akhirat. Ya, yang agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha kurang lebih sama. Selamat di akhirat. Nah, maka jangan lupa bahwa hidup kita tujuannya ke sana. Visi yang sesungguhnya. Ya, kalau di Islam maka surga. Maka visi sesungguhnya adalah kita bagaimana menjadi surga. Ini jangan sampai lupa. Sehingga apa? Bisnis kita nggak ngasal. Jangan sampai kita bisnis kita mendolimi orang lain. Jangan sampai kita bisnis kita mencederai orang lain. Jangan sampai kita bisnis kita merugikan orang lain. Nah gitu. Kenapa? Karena ujung kita pengennya ke sana. Nah yang ketiga kita sebut dengan legacy. Apa itu legacy? Legacy adalah sesuatu yang harus kita wujudkan. Peninggalan karena hidup kita begitu singkat. Oke, singkat sesi ini karena nanti kita nggak fokus ini sebenarnya. Ini cuma review aja. Kemudian setelah itu kita harus punya jalannya, punya namanya roadmap, peta jalan, ya. Kita punya peta. Petanya lewat mana nih? Mau jadi apa?
ya mau di bidang properti, isinya mau di bidang agriculture, mau di bidang hospitality dan sebagainya. Itu roadmap. Ya. Kemudian habis itu kita punya roadmap, kita harus punya kapalnya, ya kan, kendaraannya. Oh, fitur PT Harmony Land Group kendaraannya misalkan gitu. Ya. Kemudian kita juga harus punya apa? Kita harus punya namanya di sini kompetensi. Kompetensi ada dua jenis. Ada disebut dengan capital kompetensi, nanti tak jelaskan. Ada disebut dengan core kompetensi. Ini tak jelaskan juga. Nah, terakhir ada daya pendorong. Oh, kapal ini nggak akan jalan kalau nggak ada daya pendorongnya. Kenapa? Karena nanti itu di tengah jalan ada tantangan, ada ombak gede ya, ada monster gitu ya, ada macam-macam lah tantangan, gitu lah. Dan seringkali kita menyerah di tengah jalan. Karena itu kita butuh pendorong yang kuat. Ya. Pendorong yang kuat ini namanya adalah willpower, tenaga pendorong. Nah, di sini ada belief statement, ada life mission gitu ya, ada core value dan sebagainya. Oke, ini kurang lebih review singkat tentang personal brand canvas. Nah, yang pertama adalah tadi yang paling gampang, kita start with clear vision, ya, plus strong willpower. Ini contohnya, ini contoh yang Victor buat, yang tak buat ya. Canvasnya ada, nanti boleh tak share template canvasnya bisa diisi. Pertama kita harus memiliki keyakinan yang kuat, belief statement. Ya, ini kalau saya pribadi ya, ini contoh aja. Saya percaya bahwa semua manusia punya hak dan potensi untuk menjadi sukses. Dan saya percaya bahwa ada pola atas setiap kejadian, yang artinya menjadi sukses juga memiliki pola yang bisa dipelajari. Karena itu, dengan mengetahui formulanya, dengan mempelajari hal itu, mengaplikasikannya dan mengajarkannya, maka setiap anak muda bisa bertumbuh menjadi pribadi sukses yang bisa menebarkan dampak kebaikan seluas-luasnya. Ini yang saya yakini, ya, bahwa sukses itu semua orang punya potensi, selama orang itu menemukan potensi dirinya, selama orang itu memperkuat, menegaskan kompetensi dirinya. Nah, insya Allah selalu akan ada jalan. Ya, karena itu Victor Muhammad dari ke dunia, ini life mission namanya, untuk membantu menghebatkan orang lain dan menghebat bersama supaya bersama-sama mendapatkan dampak kebaikan kepada dunia. Ini namanya life mission. Jadi kita punya tujuan hidup yang jelas. Kemudian legacy ya. Legacy itu apa sih yang kita tinggalkan ketika kita meninggal, seperti itulah. Nah, kemudian design your roadmap to success ya, tentukan peta jalan. Nah, ini contoh nih. Udah harus dibuat dari usia 021 ya sampai usia 53 seterusnya. Kita nggak tahu kapan meninggal ya, tapi kita prediksi seterusnya. Ini kita buat rencana hidup yang jelas, gitu. Nah, ini usia 021, temanya self journey dulu ya. Fil kategorinya sebagai student yang dikejar prestasi, gitu ya. Fokusnya adalah fokus memperlebar pengalaman, membangun prestasi, menjadi diri. Ketika dulu di usia 0 sampai 21 jadi ketua SMP, ketua SMA, ketua CSUI dan sebagainya lah, ya. Kemudian usia 30, sekarang usia saya 27. Temanya adalah Young Independent Development ya. Fil kategori entrepreneur yang dicari parameter yang profit ya, ada parameter, kemudian developer, CEO group gitu. Jadi ada target-targetnya. Terus usia selanjutnya. Jadi kita punya target hidup yang clear. Ini penting. Karena kalau kita hidup nggak punya target hidup yang jelas, kita ke bawah arus ya, kanan kiri kanan gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah nggak sekedar tujuan hidup, nggak sekedar rencana hidup, tapi execution, ya eksekusi melalui compelling kompetensi meningkat kepada hasil. Nah, itu namanya capital kompetensi. Apa itu capital kompetensi? Capital kompetensi adalah kompetensi yang kita bawa, yang kita punya modalnya, yang kita sudah miliki saat ini. Itu namanya capital kompetensi, modal kompetensi kita yang kita itu dari bakat ya, dari pengalaman hidup, dari sekolah kita di mana, dari kursus, dari apa, dari macam-macam. Itu apa yang kita miliki sekarang. Untuk mendapatkan ini ada beberapa metode yang tak buat, ada tes genetik menggunakan tools Stephen dan Priyadi, ada tes fenotip menggunakan DISC, MBTI, SIOK ya. Kemudian life story, perjalanan hidup kita, apa yang kita miliki dalam kompetensi yang kita bangun. Ini contoh misalkan pakai Stephen, ini Victor itu ternyata feeling extrovert gitu ya. Dominan di limbi kanan ya. Di limbi kanan itu pusatnya feel emosi, disitulah Victor ternyata tipe feeling extrovert. Kemudian ternyata kalau versi MBTI Victor itu adalah campaigner, juru kampanye, ENFPA, gitu ya. Nah,
Kemudian, nah ini MBTI juga ya, campaigner, NVA. Kemudian kalau versi Shio Kaya, Victor itu Bard ya. Bard itu tipe panggung lah istilahnya, tipe pembangun citra, komunikatif ya, negosiator, influence dan sebagainya. Nah ini versi Shio Kaya ya. Jadi di Shio Kaya itu ada tiga profil ya, tapi ada dominanku adalah Bard, tapi pendukungnya adalah Wizard dan Alchemist. Ini kalau versi Priyadi ini tes jari juga, jadi kita tes jari ini ketahuan hasilnya. Ya, ini saya adalah ternyata yang dominan saya di social brand, ya, social brand itu sebelah sini dan analytical brand, nah gitu. Jadi dua ini saya dominan. Orang yang punya empati, social brand dan analytical juga kuat. Sedangkan di flexible brand sama organized brand saya masih normal. Apa namanya rata-rata lah. Gitu ya. Kemudian versi apa namanya public costingnya, nah, fitur itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada gue suka ikutin tahu kayak wawasan ya, ini bakat. oh. Terus oke. Ini kedengaran lah ya Mas ya? Oke, lanjut ya. Terus ada juga apa namanya gaya sosial ya, gaya belajar. Kemudian ada juga ini EQ-nya Victor ternyata GCA-nya di rata-rata gitu ya, 103. Kemudian ini rekapnya tadi, oh Victor itu berpikir seperti ini dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu bakal kita apa, potensi kita di mana. Nah kemudian itu terkait bakat kita ya, potensi kita. Dalam hidup kita juga belajar banyak kompetensi dari mulai kita kecil ya, jadi macam-macam. Kita kemudian sekolah, kita ambil IPA misalkan jurusannya, kemudian kita kuliah, saya ngambil teknik industri, terus saya sekarang lagi ngambil MBA di ITB. Nah, itu kita journey kompetensi kita tuh terus belajar banyak hal, betul nggak? Kita SMP, SMA gitu belajar banyak hal. Pertanyaan adalah, ingat nggak pelajaran SMP? Kita tuh kadang belajar banyak hal gitu ya, tapi kita nggak jelas kita hebatnya di mana gitu. Jadi ilmunya tuh nyebar banyak, kita belajar banyak hal, tapi nggak ada yang clear. Kita sebenarnya kuatnya di mana? Gitu. Jadi ilmunya tuh nyebar kemana-mana seperti gambar hijau itu kompetensinya, itu kompetensinya nyebar kemana-mana. Nah karena itu penting kita memiliki namanya core competence, ya titik tengah. Kompetensi utama kita apa sih? Yang itu akan menarik kompetensi yang lain. Sehingga kita clear, oh Victor itu apa sih hebatnya? Gitu. Oh Exos itu hebatnya apa sih? Gitu. Itu kita punya itu. Yang namanya core competence. Core competence kita ibaratkan dari core bumi ya, inti bumi. Kalau bumi itu kan, inti bumi itu kan jadi apa ya? Gravitasinya luar biasa, betul nggak? Dia menarik gaya gravitasi begitu keras sehingga buminya bentuknya bulat itu. Ya, dengan karena berotasi dia agak setengah lonjong, tapi intinya menarik bumi sehingga dia berotasi pada inti rotasinya. Itu core ya, the core. Nah, core kompetensi itu kompetensi yang menarik ya, kompetensi yang menarik keseluruhan kompetensi yang lain sehingga kita clear, oh apa sih hebatnya ini, nah, gitu. Ya, kalau saya sendiri saya lagi menekuni core kompetensi adalah leader brand magnify, yang adalah bagaimana menghebatkan anak muda yang memang leader dan entrepreneurship itu kurang lebihnya. Maksudnya ultimate skill. Ultimate skill adalah skill yang sering kita pakai dalam keseharian, dalam kesibukan kita. Ini kalau Luffy itu kalau nonton One Piece ya, ini kita Gomu no Gatling itu ultimate skillnya, itu skill yang sering dipakai gitu ya. Nah itu contoh seperti ini. Kita menurut apa sih skill yang sering kita pakai, yang kita terus oles terus gitu. Kalau core competence bicara tentang field kita, bidang secara keseluruhan, kalau ultimate skill adalah skill yang sering kita pakai. Nah dalam kata saya sering banget memakai 3 skill ini, pengembangan kurikulum, ya kan, kemudian menemukan bakat orang dan mengembangkannya, dan impactful training dan motivation. Gitu kurang lebih. Terus kita menentukan identity kita. Oke, nah itu kurang lebih personal event canvas. Nanti ada bentuk kanvasnya, kebetulan nggak tertampilkan.
itu kita perlu mengisi itu biar kita tahu apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan, apa sih yang sebenarnya kita miliki, kita kuat gitu ya, kita punya kompetensi di situ. Nah, setelah kita ngerti bakat kita, kompetensi kita bisa akan lebih enak karena kita bergerak dari kompetensi yang kita miliki. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bisnis lean strategi ya. Bagaimana kita membangun bisnis yang lean strategi. Kenapa kita sebut dengan lean strategi? Karena gini, membangun bisnis, itu tentu membutuhkan apa? Resource, sumber daya, ya kan? Resource itu ya modal uang, gitu ya, modal rupiah, ya network jaringan, ya kan? Ya knowledge, ya kompetensi, tim, ya, atau karyawan. Inilah sumber daya yang kita perlu miliki dalam membangun bisnis. Tantangannya bagi startup, kita memiliki limit resource, betul nggak? Sumber daya kita terbatas, modal terbatas, jaringan ala kadarnya, kompetensi belum punya, tim masih nggak jelas gitu ya. Kita punya sumber daya yang terbatas. Karena itu kalau bisnis kita ngaco, ngasal, main jalan-jalan aja, ya kita bisnisnya nggak bertumbuh dengan signifikan. Kenapa Apple bertumbuhnya itu cepat? Kan dia clear targetnya, ya, produknya, value-nya, nilai tambah atas produknya itu clear. Kalau kita nggak clear, dengan diri aja kita masih galau gitu ya, dengan timnya masih nggak jelas, itu nanti akan muter-muter bisnisnya. Karena itu kita perlu memahami bahwa kalau kita merintis bisnis kita memiliki limit resource. Ya, ini ada yang suka main game nggak? Main game itu kan limit resource. Nyawa kita cuma 3 misalkan gitu ya. Kalau adventure misalkan. Kalau kita kalah ya ngulang gitu kan. Try again. Limit resource-nya. Terus mana kita terbatas ya. Skill kita terbatas, betul nggak? Karakternya juga nggak banyak, opsi-opsinya, betul nggak? Skinnya atau custom-nya juga nggak banyak. Kita terbatas main game. Nah, kalau yang ingat yang suka zaman dulu main game PS1 ya, ada namanya apa? GameShark. Ingat nggak GameShark? GameShark itu adalah untuk kita cheating, curang gitu ya. Jadi kalau kita pakai GameShark, tiba-tiba nyawa kita, HP kita nggak pernah habis tuh, full terus. Tiba-tiba kita nggak bisa kalah gitu ya. Serangan kita OP banget, keren banget lah, saking kuat banget gitu ya. Sekali pukul musuh langsung mati gitu. Pernah nggak main GameShark? Kalau pernah, pertanyaannya seru nggak pakai GameShark? Mungkin pertama-tama seru, lama-lama bosan. Sama, bisnis itu juga butuh limit resource. Kalau bisnis modal kita nggak terbatas, ya, modal kita tidak terbatas, ya siap-siap nggak nyampe kemana-mana. Kalau modal kita nggak terbatas, ya. Kalau bisnis modal kita nggak terbatas, nggak bisnis modalnya nggak terbatas, malah nggak jadi. Kenapa? Kita nggak kreatif. Kalau bisnis nggak punya kompetitor, kita nggak bertumbuh. Kalau bisnis nggak punya tantangan, kita nggak bertumbuh. Ya, perusahaan kita nggak bertumbuh. Kalau bisnis terlalu mudah, terlalu lancar, kita nggak tertantang untuk bertumbuh. Gitu. Nah, karena itu kita pahami bahwa bisnis itu punya keterbatasan. Sehingga kita bangun namanya strategi, lean strategi. Dasarnya dari bisnis model kanvas. Ya. Kalau kita bicara bisnis model kanvas gitu ya, yang sudah belajar ini, ada namanya customer segment, siapa segmen marketnya, customer relationship, bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer, channel, bagaimana kita mengirimkan produk kita, bagaimana kita menjangkau customer kita, value proposition adalah produk atau value, nilai tambah yang kita akan kepada customer, aktiviti kunci, aktiviti utama yang menghasilkan value proposition, key resource adalah sumber daya kunci, sumber daya utama yang untuk menghasilkan value proposition, key partner kunci gitu ya, ada revenue stream, sumber pendapatan kita dari mana aja? Ada cost structure, cost kita ada apa aja. Nah ini coba saya petakan lebih sederhana melalui 3 aspek. Yang pertama adalah value proposition, customer relationship, customer segment, dan channel namanya strategi marketing. Ya, bagaimana strategi marketing adalah bagaimana kita intinya membuat produk, ya,
bagaimana kita membuat sebuah produk yang dibeli oleh customer, intinya gitu. Yang mereka beli, mereka puas, mereka repeat order, mereka beli ulang, atau mereka referral, mereka rekomendasikan ke orang lain. Jadi orang beli dan puas, itu intinya strategic marketing. Ya, bagaimana caranya orang beli dan puas, bahagia. Nah, yang sebelah kiri namanya organizational competence, ya, kompetensi organisasi atau kompetensi perusahaan. Maksudnya apa? Oke, kita udah membuat sebuah value product yang bagus banget, harganya kompetitif sehingga customer pasti beli, gitu ya. Pertanyaannya, kita mampu nggak mewujudkan ini? Ya, kita mampu nggak ngerjain ini? Jangan-jangan kita nggak mampu. Itu. Karena itulah butuh namanya kemampuan organisasi untuk mewujudkan ini. Ada activity kuncinya, sumber daya kunci, partner kunci. Yang intinya adalah bagaimana ini bisa mewujudkan value proposition yang sedang kita rencanakan. Value proposition itu kata gampangnya adalah produk, nah, gitu kan? Bagaimana kita menciptakan produk? Kemampuan perusahaan seperti apa yang harus kita miliki biar kita bisa menciptakan produk yang kita maksud? Contoh misalnya developer bilang, oh kalau saya bisa membangun rumah yang murah banget, yang kualitasnya bagus banget, pasti ada yang beli. Misalnya gitu ya, itu namanya strategic marketing. Kalau bagus banget, murah banget, pasti pada beli. Itu strategic marketing. Pertanyaannya, kompeten nggak? Realistis nggak itu diwujudkan? Kan kalau pengen murah, biasanya kualitinya jelek. Kalau pengen kualitinya itu bagus, biasanya mahal. Nah gitu kan? Nah itu dipikirin. Contoh misalkan yang dilakukan sama Gojek misalkan. Strategic marketing. Kalau value proposition-nya kita buatnya, kalau dia si Gojek mikir, oh ternyata banyak orang yang butuh ojek, tapi ya kan, nggak mau ribet dan mau murah gitu ya, bisa nggak? Ya kan? Oh ini kan kebutuhannya marketing kan, oh customer butuhnya itu, oke dibuatlah produk Gojek ya, Gojek yang bisa mendeliver produk ya, service ya, pelayanan ojek yang nggak ribet, gampang operasinya dan harganya murah. Loh, ini harganya bisa murah. Kalau harganya murah, ini dong rugi dong, gitu ya. Ya, Gojek melakukan sebuah strategi, dia punya kompetensi di sini. Kompetensi apa untuk mewujudkan ini? Oh, dia menggunakan IT, ya, menggunakan aplikasi, sehingga dia nggak perlu punya motor sendiri, dia nggak perlu punya kendaraan sendiri, ya, yang punya motor tukang ojek. Nah sekarang gini. Kok bisa murah gimana? Selain bakar duit ya, kita bicara itu hal beda cerita, sekalian bakar duit. Tukang ojek ya, kalau kita bicara tukang ojek nih, tukang ojek gitu ya, tukang ojek ini misalkan sekali ojek berapa? 30.000 gitu ya sekali jalan. Tapi tukang ojek normal paling sehari dapat 1 pelanggan, kali-kali 1 sama dengan 30.000. Kalau Gojek, si tukang ojek yang pakai Gojek mungkin sekali narik dia cuma 10.000. Waduh, hilang lagi. Mungkin sekali narik dia 10.000 gitu ya. Mungkin sekali narik dia 10.000. Jadi tadi kalau ojek 30.000 kali 1. Kalau Gojek mungkin sekali narik 10.000. Tapi sehari bisa 10 kali tarikan. Berarti berapa? 100.000. 100.000. Ini 30.000. Siapa yang lebih untung? Gojek. Tukang ojek yang main di Gojek atau ojek konvensional? Main di Gojek. Nah itulah kompetensi yang dimiliki seorang perusahaan Gojek mewujudkan value proposition tadi untuk mewujudkan market need-nya. Gitu kurang lebihnya. Oke. Nah kemudian bicara bisnis pada akhirnya adalah keuangan, betul nggak? Wah ini aku punya bisnis laku banget nih, bikin roti, langsung habis, langsung ludes. Tapi nggak ada untungnya. Bisnisnya maju atau mundur? Mundur, tutup bisnisnya. Orang nggak ada untungnya.
Maka ada namanya financial key indicator. Indikator kunci keuangan, ya kan? Pada akhirnya itu. Ya kan? Aku salah satu kalau kalian pernah dengar ya, Selasar itu teman kita juga, itu kliennya ada, ya kan? Usernya itu aplikasi gitulah ya, aplikasi tentang idea, jadi bikin artikel macam-macam. Usernya ada, gitu. Tapi akhirnya biasanya nggak lanjut. Kenapa? Karena belum menguntungkan, kan? Startup biasa gitu kan. Usernya ada belum menguntung, akhirnya nggak jalan. Nah, financial indikator inilah yang perlu kita lihat. Karena pada akhirnya bisnis adalah menghasilkan profit. Oke? Oke, lanjut. Dan ilmunya teman-teman, ini banyak banget. Banyak banget. Kalau kita bicara strategic marketing, di sini ada apa aja? Ada value proposition design. Ya, itu punyanya Stargazer, turunannya BMC, Business Model Canvas. Ada Business Ocean Canvas. Ya, itu ada bukunya, ada buku pertamanya Blue Ocean Canvas, buku keduanya Shifting namanya. Strategic Generic Porter, ini punya Michael Porter, yang udah paling umum lah. 9 elemen marketing mark plus, ini Pak Hermawan Jaya menuliskan 9 elemen, ada PDP, positioning differentiation branding, ada STP, segmented targeting positioning, ada SMD, selling marketing differentiation, ada PSD, proses service sama branding gitu ya. Ilmunya banyak. Ada 4C analis ya, ada kompetitor, company, customer sama change perusahaan. Di perusahaan itu udah TOS, ya, ada di perusahaan di change itu perubahan juga ada turunnya lagi, ada karena teknologi, karena social culture, karena politik legal macam-macam. Ada 5 quarter analis ya, ada 7 strata of scale up, ada lean startup. Ini semuanya adalah ilmu-ilmu tentang strategic marketing. Maka teman-teman semua, kalau ingin membangun perusahaan besar, kita harus belajar terus. Ya, nekat, main modal berani itu adalah ilmu pertama menjadi pengusaha. Ya, tapi gini, kalian renang nih, biar berenang gimana caranya, nyemplung aja ke laut, gitu kan? Betul, itu nggak salah, itu betul banget. Ilmu pertama itu nyemplung aja. Tapi kalau kita pengen menang perlombaan renang, ya nggak cukup dengan nyemplung ke laut. Kalau kita pengen lomba Olimpiade renang menang, ya kita harus taktik berenang gimana, gaya dada, gaya katak, gaya anjing, gaya kupu-kupu, gaya batu, terserah. Strateginya kita harus kuasai, gitu. Jadi nekat itu adalah first step, langkah pertama. Yes, itu benar banget. Tapi in the end, kalau perusahaan kita pengen bertumbuh, kita harus belajar banyak hal, ya, belajar ilmu-ilmu. Kemudian ada organizational kompetensi, di situ ada key performance indicator atau KPI, ada 4DX, discipline execution, ada control MCS ya, management control system, ada BPM, business process management, ada service excellence, ada human resource development, talent management, metrik kompetensi. Kemudian ada financial key indicator, itu ada profit per X, income statement, balance sheet, cash flow, kemudian ada return on equity, ya, dan macam-macam lah. Ini semuanya ilmu yang kita harus belajar. Yang pengen saya sampaikan bahwa kalau kita pengen membangun perusahaan besar, kita nggak boleh berhenti belajar. Kita boleh salah ya, boleh kurang, boleh nggak perfect, tapi kita harus belajar karena ilmunya di luar banyak banget. Gitu. Lanjut. Nah, terakhir ini namanya bisnis step up. Jadi ilmunya kan berat gitu ya. Nah, ini tak buat mudahnya nih, ada step-stepnya. Jadi ilmu yang tadi banyak tadi nggak perlu belajar semua. Ada step-stepnya gitu ya. Kalau belum nyampe stepnya, nggak usah belajar, nggak apa-apa. Orang masih SD ngapain belajar materi S2, betul nggak? Orang masih SMP ngapain belajar ilmu-ilmu S1 kuliah, kan gitu. Kalau kita SD ya belajar ilmu SD aja dulu, bertahap. Nanti kalau kita sudah SMA, S1, S2, barulah ilmu kita juga bertambah. Gitu. Nah, di sini ada namanya step-stepnya di dalam bisnis ya. Ada yang pertama banget sebenarnya di sini ada nih ya. Yang pertama banget adalah kita belum mulai, masih zero, nol, kan gitu ya. Sekarang saya belum mulai bisnis, berarti level 0. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Ada 6 level. Level 1, biar naik ke level 0, biar naik ke level 1, gimana caranya? Ilmunya cuma satu, bukan tadi ya, bukan bisnis model canvas, bukan. Strategi marketing, bukan. Modal, bukan. Yang penting kalau pengen naik level dari nggak punya bisnis menjadi punya bisnis, yang penting adalah apa? Berani. Kalau
modalnya ilmu, dosen-dosen yang S2, S3 ilmunya banyak, kadang nggak punya bisnis. Kalau bicara yang penting modal, orang-orang kaya banyak, kadang nggak punya bisnis juga. Kalau bicara yang penting itu adalah jaringan, pejabat banyak banget, tapi banyak yang nggak punya bisnis juga. Gitu ya. Nah, maka yang paling penting di level awal adalah berani. Ya, biar naik ke level startup yang penting berani gitu. Nah, nanti di sini agar naik level ada syaratnya lagi. Ini ada syarat-syarat naik levelnya nanti. Oke, saya jelaskan satu persatu. Oke. Yang pertama startup. Kata kuncinya ini kata kunci ya, jangan sampai salah. Kalau kalian baru mulai startup, bisnis baru mulai, kalian tujuannya survive with cash from profit. Oke, saya ulangi. Kalau kalian baru mulai bisnis, yang penting apa? Survive. Selamat. Gitu ya. Yang penting itu selamat. Oh, kita ini double suara. Bentar. Oke, lanjut ya. Ini saya pakai dua tools biar gampang coret-coretnya. Nanti pertanyaan di akhir tak jawab ya, biar sekalian. Dikumpulin aja pertanyaannya. Suara jelas kan? Jelas Mas, jelas. Jelas Mas. Kedengaran. Kedengaran ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus survive with cash from profit. Jadi kita harus selamat dengan cara punya cash dari profit. Kata kuncinya pertama selamat. Oke, sekarang gini. Di bisnis itu kita sebutnya ada bencana keuangan. Gini ya. Katakan kita itu adalah ikan-ikan di sini. Ini ikan ya, ini ikan. Terus ini ada airnya nih, ini warnanya ngaco yang apa ya? Ada keran masuk. Oke, keran masuk. Ada keran keluar. Ini namanya cash in, ini namanya cash out. Oke, paham ya? Apa yang terjadi kalau air di bejana ini habis? Ikannya mati. Ikannya mati. Ya kan? Ikannya mati. Nggak boleh habis. Karena gini loh, kita itu ada cash out. Cash out kita buat gaji karyawan. Betul nggak? Betul. Buat beli bahan baku, buat iklan, Ya, betul. buat bayar sewa kantor, dan lain-lain. Kalau kita nggak ada cash in, kita mati nggak bisnisnya? Mati, pasti. Nah itu. Karena itu yang level awal adalah survive. Nah, ternyata cash in itu sumbernya ada dua. Nah, ada namanya OCF, operating cash flow. Cash yang didapat dari aktivitas perusahaan atau sederhananya adalah cash dari jualan. Jadi OCF itu cash yang didapat dari aktivitas berjualan. Yang kedua ada namanya ada namanya FCF, financing cash flow, cash yang didapat dari utang. Jadi ini pelan-pelan ya, karena ini waktu singkat materinya banyak, ini nggak apa. Tujuannya mah hanya aku ngasih gambaran aja teman-teman biar paham secara umum. Kalau serius ya harus belajar lagi. FCF ini jadi kalau kita bisa neraca gitu ya, neraca itu ada aset, ada liability, ada utang, ada equity, oke ya. Oke. Semua cash yang dapat melalui liability dan equity namanya FCF, ya, cash dari hutang. Gampangnya ini dari sales jualan, ini dari hutang, gampangnya gitulah. Hutang atau modal ya, modal di store itu juga masuknya FCF. Dua-duanya cash in. Bagus mana? OCF atau FCF? Kayaknya
FCF ya, Kang Mas. Oke. Nah, kalau FCF itu hutang atau modal? Kalau modal nggak ada bunga, kalau hutang ada bunga. Ya, misalkan kita terima uang gini, wah modalku, aku punya modal 1 miliar. Oh ini modalnya nih 1 miliar nih, ada 1 M di sini, 1 miliar gitu ya, cash di situ. Kalau nggak ada cash lama-lama habis juga kan? Iya betul. Lama-lama habis juga. Terus ngutang lagi. Ini yang dilakukan para startup. Sahamnya pertama 1%, dijual 10%, tinggal 90 kan? Habis nih jual lagi 10, tinggal 80. Habis nih jual lagi 50, tinggal 30. Habis jual lagi 25, tinggal 5. Lama-lama sahamnya 1%. Bisa nggak kita jual saham? Bisa. Itu yang dilakukan oleh Bukalapak, itu yang dilakukan oleh Gojek. Tapi saham itu kan cuma 100%. Tahu nggak? Kalau kita jual-jual lama-lama habis. Mentok kan? Kuotanya mentok gitu. Nah, yang benar adalah cash dari profit. Nah, ini nih. Cash dari penjualan, kan sales menghasilkan profit, penjualan menghasilkan profit. Maka di level startup, tugas kalian adalah bagaimana caranya menghasilkan cash dari penjualan, bukan dari utang, bukan dari modal. Intinya gitu. Kalau ini belum berhasil, jangan naik level. Bisnis masih belum untung, sok-sok SOP ya, rekrut karyawan yang mahal ya, sok-sok bikin KPI yang komprehensif, yang kompleks, sok-sok bikin kompetensi yang SOP yang terlalu detail. No, di level awal bisnis yang penting adalah ada profit, ada untungnya. Gimana caranya gitu? Ada penjualan, ada untungnya, bukan modal. Modal yes diperlukan di awal, tapi modal nggak bisa menghasilkan keuntungan. Gitu. Maka yang penting adalah penjualan. Maka ilmu yang paling pertama oleh startup adalah ilmu marketing and sales. Nah, ini ilmu yang paling penting kalau di level startup. Jualan. Gitu. Ya, kalau kalian baru mulai bisnis, fokus ke sini. KPI, kompetensi, BPJS, nanti pajak, nantilah mikirnya. Yang penting kita jualan, kita untung. Kenapa? Kalau kita nggak untung, kita buntung. Gitu. Kalau kita nggak ada cash in, kita mati. Karena kita nggak bisa gaji karyawan, kita nggak bisa bayar sewa, kita nggak bisa bayar investor, misalnya kalau kita punya investor. Paham ya? Di level startup yang penting apa? Jualan, ada cash dan profit. Nah, itu aja cukup. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah berhasil, jadi jangan naik level, jangan naik kelas kalau kalian belum bisa menghasilkan cash dari profit. Bukan cash dari utang ya. Wah, aku duitku nih 10 triliun nih. Dari jual saham. Itu masih startup namanya. Karena itu Gojek sampai sekarang disebut startup. Karena Gojek belum untung sampai sekarang. Gitu. Kan masih startup. Karena memang belum untung. Nah, kita harus bisa menghasilkan keuntungan. Boleh nggak kita kayak Bukalapak, kayak Gojek, kayak boleh banget, itu bagus banget. Tapi at the end harus menghasilkan keuntungan. Kalau enggak kan lama-lama habis juga saham kita dijual-jualin terus. Kan terbatas saham kita cuma 1% gitu ya. Nah, itu yang penting adalah bagaimana kita bisa menjual ya. Habis itu kita naik level, grow up 1. Di grow up 1 kata kuncinya adalah achieving ya. Achieving profit growth from satisfying customer. Jadi yang paling penting di sini mendapatkan pertumbuhan profit melalui from satisfying customer. Customer yang puas. Contoh ini. Ini namanya adalah market size. Ya, market size adalah potensi ukuran demand yang ada. Contoh, kita jual baju. Berapa sih target kita kalau orang Indonesia atau orang Jakarta yang beli baju? Berapa sih orang Jakarta yang butuh baju? Itu market size. Ya, ukuran marketnya.
bukan baju ukuran baju ya, ukuran marketnya. Oke. Namanya market ada batasan ukuran. Ya, kita mau jual HP misalkan. Ya kalau di dunia itu cuma ada katakan 100 juta orang, ya maka kan paling banter kita menjual 100 juta HP. Ya walaupun ada juga orang punya HP dua gitu. Berarti lagi lah 200 juta HP misalkan. Bisa mentok, udah nggak bisa lagi. Karena ngapain orang punya 10 HP nggak mungkin, paling banter jual 3 HP. Misalkan. Nah itu namanya market size, ukuran market. Nah kalau kita jualan, oke, pertama kan kita di level startup kan udah jago nih tadi kan. Di startup kita sudah bisa jualan ya, kita sudah bisa selling ya, udah bisa jualan, udah bisa menghasilkan profit ya, untung dan cash flow dan catatan. Habis itu kita jualan terus. Kita jualan laku, oke, laku semua. Ternyata customer nggak puas. Ini nggak puas. Kira-kira kalau orang nggak puas, beli lagi nggak? Nggak beli lagi. Kira-kira orang nggak puas, referral nggak? Rekomendasi nggak ke temannya? Nggak mungkin. Juga. Enggak. Lah kalau orang-orang nggak puas terus, lama-lama apa terjadi? Maka saya habis. Itu yang salah satu contoh terjadi di Joska kemarin. Ada lu nggak semua, ada sebagian customer nggak puas, tapi diem, ya nggak ngomong. Tiba-tiba di Twitter ada satu orang ngomong nih, Yang ini satu orang ini kan customer masih banyak nih demand-demandnya, ya kan? Ini masih ada makan-makan nih. Satu orang tiba-tiba protes di sosmed, wah gini, ternyata gini loh, produknya gini. Wah viral kan zaman sekarang. Yang orang belum beli nggak jadinya? Nggak mau beli juga lah. Maka kalau kita get profit dari customer yang nggak puas, from unsatisfying customer, ini adalah bom waktu. Tunggu aja kita meledak. Karena itu di grab 1 yang paling penting bagaimana kita tetap profit dari customer yang happy, yang puas. Gitu. Oke lah, startup namanya kita startup kan mungkin produk kita belum bagus ya. Proyek pertama saya sampai regensi, jujur kualitasnya jelek. Orang saya ketipu kontraktor, saya rugi 500 juta, kontraktornya nakal, itu tentu bangunannya juga kurang bagus. Ya, disitulah kita belajar. Habis itu kita next project kita improve lagi. Artinya nggak masalah di awal, tapi kalau kita sudah masuk grab 1, kata kuncinya ini, customer harus puas. Kalau customer kalian belum puas, jangan naik level lagi. Kalau customer belum puas, jangan naik level. Jangan sok, penjualanku lancar, buka cabang langsung, gitu lah. Ya kan? Ngerasa power kan, ngerasa untung, langsung buka cabang. Ternyata customer nggak puas semua, wah bahaya. Paham ya? Jadi jangan naik level dulu kalau customer kita belum puas. Nah, kalau udah puas, kita naik level lagi. Berapa level 2 ya. Di sini apa? Keep menjaga profit growth melalui success repetition ya, pengulangan keberhasilan. Ya, diulangi keberhasilannya. Kita jualan, kita bikin restoran nih ya, kita bikin resto, menghasilkan makanan gitu ya, ini makanan misalkan, makanannya ada. Orang-orang, enak nih, puas, oke? Habis itu langsung kita bikin cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Ternyata di cabang ketiga, cabang keempat, makanannya nggak enak. Ya kan? Nggak enak nih. Habis itu orang beli lagi nggak? Enggak. Nah, karena itu sukses repetition. Suksesnya itu diulangi, gitu loh. Diulangi suksesnya itu. Gimana caranya ngulang sukses? Ya cara mulai sukses itu adalah dengan cara disitulah baru yang kita sebut dengan membuat SOP. Nah, SOP itu nanti di grab 2, bikin SOP, bikin tools, bikin metodologi, ya, bikin KPI yang kompleks itu nanti di grab 2. Kalau masih awal-awal nggak usah bikin SOP dulu, ya kan? Baru di sini kita bikin standarisasi, ya kan? Bikin cek-ceknya, fokus manajemen kontrol sistem namanya MCS ya.
Ini di sini nih. Sukses reputation, bagaimana mulai keberhasilan. Prinsipnya agar mulai keberhasilan kita harus menciptakan namanya efektif organisasi. Organisasi yang efektif. Bagaimana caranya? Ada 2 pilar. People, orang-orang kita, dan sistem. Nah, 2 ini yang harus kita perbaiki, kita perkuat. Nah, kalau berarti kuat, menghasilkan sukses yang bisa diulangi. Jangan kita bikin restoran 1 cabang enak, cuma 2 nggak enak, gitu. Kita bikin proyek perumahan 1 bagus, yang proyek 2-nya nggak bagus, gitu. Jangan. Kita ulangi keberhasilan. Baru kita naik level. Kalau dia berhasil, kita naik level lagi. Grow up 3. Prepare, scalable, profit growth. Nah, siapkan profit growth yang bisa scalable. Prepare itu apa? Untuk scale up. Baru kita ngomong scale up. Syaratnya apa? Syaratnya ini ya. Pilot. Nah, yang auto correction ini yang tadi kita mengalami keberhasilan melalui di sini plenty of cash, sumber cash yang banyak. Kan di awal kita belajar get cash from sales dari penjualan. Ini bagaimana kita seger dengan rasa ya. Kemudian di sini adalah efektif human resource. Kita nggak tergantung sama orang, ya. Kita rekrut orang-orang baru gampang, kita bisa membina orang, ya, atau talent management. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah compelling strategi yang compelling, yang berhasil, yang terbukti berhasil, itu juga penting. Nah, baru ini semua harus ditutup melalui risk and legal mitigation. Nah, risiko legal, tax-nya, risiko legal, perizinan, atau kita sebut dengan, kita sering dengar namanya GCG, Good Corporate Governance. Nah, di Grow 3 fokus kita bagaimana membangun perusahaan yang GCG. Kenapa? Kita akan mau scale up. Jangan sampai kita bisnis di scale terus jatuh mati, gitu kan. Itu di sini ilmunya. Terakhir adalah scale up fast and secure scaling up proses. Nah, kalau tadi sudah clear semua, kita bisa bertumbuh dengan lebih cepat, lebih aman. Kenapa? Karena semuanya sudah siap. Ya, kemudian kita operating big scale dalam skala besar. Nah, itulah kurang lebih konsep bisnis manifesting method. Kita review sedikit. Yang pertama ada namanya personal plan canvas. Di personal plan canvas intinya adalah bagaimana menjadi being unstoppable leader, menjadi leader yang nggak terhentikan, leader yang berambisi, leader yang nggak pantang menyerah. Kenapa nggak pantang menyerah? Karena clear hidupnya. Kenapa ya leader bisnis itu gampang menyerah? Karena nggak clear. Ya, saya sendiri tuh rugi udah 1 miliar lebih total, ya. Rugi bangkit lagi, gitu. Ya, saya berangkat pagi, pulang pagi, habis unstoppable leader yang nggak terhentikan. Kenapa? Karena kita clear dari hidup kita. Kemudian bisnis blueprint, lean strategi yang kuat, ya. Being inevitable business yang nggak terelakkan. Tahu inevitable? Yang nonton ini Endgame, si Thanos, I am inevitable, gitu kan? Saya inevitable, nggak terhentikan. Menjadi bisnis yang nggak terhentikan. Kenapa? Karena bisnisnya bagus, strateginya pas banget, luar biasa strateginya. Nah, kemudian bisnis step up, di sini ada bagaimana menjadi sustainable company, perusahaan yang sustain, perusahaan yang bertumbuh, perusahaan yang kokoh, perusahaan yang kuat, yang bisa bertumbuh step by step, ya, sehingga menjadi sustainable, growth, fast, and secure business manufacturing method. Gitu kurang lebih materi dari saya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, Mas Vitor, terima kasih banyak nih buat materi yang sangat luar biasanya. Ya, ini luar biasa banget nih ngomong soal bisnis model canvas ini ada beberapa tahap, ya.
Jadi lebih kurang teman-teman di sini mungkin sudah ada ya gambarannya kira-kira mau memulai usaha itu harus mulai dari mana dulu, terus dengan seperti apa. Nah sekarang Roza Fitri moderator kita udah kembali bergabung sama kita. Jadi saya kembalikan sama Roza Fitri, silakan nih Fitri. Suaranya Fit, coba dikondisikan dulu. Masih belum ada juga. Mungkin sembari nunggu nih Fitri ada suaranya. Mas, ini ada yang tanya dari Nelly Noviar. Ini adakah orang yang nggak punya modal nih Mas? Terus bisa bisnis tanpa modal, langsung sukses terus gitu. Kira-kira gimana nih Mas? Oke. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan di situ ya. Bisnis tanpa modal dan sukses terus, mana beda. Saya sendiri memulai bisnis tanpa modal sama sekali. Saya developer kan. Saya sekarang punya 23 perumahan di Depok, 24 sekarang perumahan. Depok, Bekasi baru ada di Jakarta, ada di Sukabumi, di Bogor. Terakhir kemarin aku di Medan juga ada proyek baru, alhamdulillah. Ada 24 proyek ya di 5 kota berarti ya. Dan itu mulainya dulu jadi calon properti dulu. Kan saya developer kan. Developer kan kita beli tanah, rumah jual. Dulu saya awalnya jadi calo, di agent ya. Calo kan nggak modal gitu ya. Modalnya ngecap gitu ya. Tinggal jualan doang gitu kan. Nah, sekarang saya punya developer sendiri dan sekarang saya ada 5 perusahaan lain selain developer. Nah, ya bisa nggak? Ya sangat bisa gitu ya. Tapi bukan berarti nggak modal ya, tapi dengan modal orang lain. Karena kan kalau kita beli proyek juga kita beli tanah dulu dan sebagainya. Nah, kalau modal pasti butuh, tapi nggak harus modal kita sendiri. Intinya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak punya uang, ya bagaimana ada opportunity, ya kan, membangun branding, membangun kompetensi, insya Allah nanti pasti ada jalannya. Nah, apakah bisa sukses terus itu beda lagi. Karena sukses itu bukan karena modal, sukses karena kompetensi. Ya, ini siapa di sini tak kasih uang nih 1 triliun belum tentu bisa jadi bisnis yang sukses, belum tentu. Gitu. Nah, kenapa? Ya karena punya kompetensinya enggak. Nah, ini kalian lah misalkan nih nggak ngerti developer gitu ya. Bisa itu karena nggak punya kompetensi developer. Karena saya di project awal saya nggak mau modal itu cuma lahan doang gitu ya, lahan doang. Sisanya apa? Sisanya berimprovisasi sendiri ya, jual rumah murah, ya kita jual cash keras, diskon, dapat uang cash, putar lagi sana sini dan sebagainya. Akhirnya project berjalan sehingga kalau pada akhirnya bisnis yang kita butuhkan adalah kompetensi. Itu mungkin gambarannya. Oke, terima kasih nih Mas. Kira-kira gimana Fitri? Sudah bisa? Oke, masih nggak kedengaran nih. Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan ya Mas ya mengenai dari apa namanya itu materi yang sudah disampaikan sama Mas Vito juga. Mungkin dari teman-teman. Oke, gimana Fit? Udah load up kamera. Oke, kalau gitu kalau teman-teman masih ada yang pengen ditanyain, mau nanya langsung ke Mas Vito bisa ya. Kalau misalnya ada yang pengen nanya tapi malu, bisa langsung aja di chat. Oke Mas, ini sudah ada yang nanya nih Mas. Dari Nafisa Yuliani. Ukuran keberhasilan tiap step itu waktu atau capaian targetnya nih Mas? Gimana maaf ulangi? Nah, ukuran sebuah keberhasilan dari setiap step-stepnya itu sendiri, itu tuh dilihat dari waktu atau dari hasil yang kita capai atau targetnya? Dari hasil. Jadi sebenarnya nggak ada ukuran pasti ya, karena saya mencoba untuk membuat metodologi yang mudah dipahami. Karena jujur bisnis itu susah ilmunya, nggak ada ilmu kampusnya. Ya, ilmunya ilmu lapangan banget lah istilahnya. Ya kan saya ambil MBA di ITB, ngambil fokus di strategi marketing, tapi tetap aja ilmu kampus ya kadang nggak aplikatif juga gitu ya. Sehingga memang nggak ada kategori parameter pastinya. Nah, karena itu saya buat indikator yang agak mudah dipahami gitu ya. Nah, intinya adalah bukan di waktu, tapi kepada performance kita.
oh startup itu intinya dapat cash dari profit. Kalau udah cash dari profit udah lancar ya, berapa cashnya nggak ada ukurannya. Rasain aja kalau udah kira-kira cukup nih, oh cash profitnya udah seger nih, udah untung cash untung, nah baru kita naik level lagi. Ya, bagaimana customer puas. Apa ukuran customer puas? Ya ukurannya bisa juga kita bayar kuesioner atau misalkan kita referral lah, kalau yang rekomendasi banyak, referral banyak berarti orang puas. Tapi juga nggak ada ukuran pastinya. Karena ini ilmunya nggak ilmu eksak, nggak 1 tambah 1 2 nih. Ini ilmu di situ ilmunya ilmu agak lebih ke sosial ya, di konteks itu. Sehingga itulah kita evaluasi lagi, oh kayak cukup untuk naik level. Habis itu parameternya adalah success repetition, suksesnya diulangi lagi. Oke, itu kita coba lagi, coba buat ya kan, dibuat SOP dan sebagainya biar diulangi keberhasilan. Nggak ada ukuran pastinya juga. Tapi yang jelas ada gambaran ukuran, ya sehingga kita bisa lebih natak, ya lebih step by step dalam membangun perusahaan kita. Oke, terima kasih nih Mas. Gimana Fitri? Bisa dicoba lagi? Terima kasih, Mas. Oke, sudah ya. Kalau gitu silakan nih. Saya berikan ke Fitri. Silakan bawakan. Fit, suaranya nggak ada lagi. Masih nggak ada. Soalnya kabur-kaburan. Iya, coba deh. Kalau ada handset atau handsfree boleh dipakai dulu. Kayaknya mungkin lebih baik seperti itu. Ini di tempat saya aja yang nggak ada suaranya atau gimana nih teman-teman semua? Memang nggak ada suaranya? Emang ada ya Mas ya? Nggak ada. Oh, oke. Oke. Ini mungkin sembari nunggu Fitri ada suara lagi. Ini kan tadi sudah Mas jabarin itu panjang banget materi tentang bisnis model kanvas ya. Nah, kira-kira nih Mas, kalau itu apakah yang materi yang Mas berikan tadi itu bisa dipakai untuk semua usaha, baik usaha termasuk salah satu ini kan kopi nih yang ibaratnya yang ini kan event-event tentang kopi, apakah itu bisa dipakai buat para UMKM penggiat kopi atau gimana tuh Mas? Oke, nah sangat bisa karena itu tools umum kan ya, semua bisnis bisa pakai itu. Nah bisnis kopi pun sama gitu ya, kita mau bikin apa misalkan, oh kan kopi itu juga banyak kan, kita masuk di hulunya pertanian atau nanti pengolahan ya, atau mungkin ke hilirnya di kopi shop misalkan, atau sampai ke produk kemasan, packaging kopi bubuk misalkan, kan banyak banget ini kan. Nah prinsipnya sama, kita membuat produk kita ya, kita cari customer kita siapa, kebutuhan mereka apa, problem mereka apa, kemudian kita bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian setelah itu kita jalankan ya bagaimana ini menghasilkan profit, ada cash-nya, evaluasi lagi, improve lagi gitu. Jadi memang semua bisnis bisa menggunakan tools itu. Oke, terima kasih nih Mas. Mungkin waktu udah menunjukkan jam 3.28 ya Mas ya. Oke, ini Mas ada yang nanya nih Mas. Baru mau di close tapi ada yang nanya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari Alexandra Adin kayaknya. Terkadang beberapa orang bingung dalam memulai bisnis atau step awal yang harus diambil dalam memulai bisnis. Bisa tolong diceritakan bagaimana cara Mas Vitor memulai bisnis di awal dan tantangan apa yang Mas hadapi dalam memulai bisnis. Terus yang kedua ini terkadang saat bisnis memerlukan partner kerja atau partner bisnis, bagaimana menentukan partner bisnis yang baik. Nah, ya terkadang orang punya kendala itu ya Mas ya. Kadang mungkin pengen bisnisnya berdua atau bertiga sama teman, tapi ternyata pas dijalanin nggak cocok. Nah, itu gimana tuh Mas? Oke. Saya sendiri memang memulai bisnis dari SMA. Coba-coba sebenarnya karena ikut salah satu training motivasi ya dari senior Pak Edi Trenggono, itu senior sekolah ya, senior di SMA, dan saya terinspirasi banget. Sehingga cerita akhirnya SMA akhir memutuskan bisnis adalah jalan hidupku. Akhirnya saya daftar di UI, ngambil teknik industri, dan pertama kali masuk ke UI itu otaknya pengen bisnis. Sehingga waktu itu saya batasi banget, saya hanya ikut organisasi bisnis, saya hanya ikut lomba bisnis, saya hanya ikut aktivitas bisnis, saya jadi mapres kewirausahaan, saya ikut lomba bisnis, saya keluar negeri itu juga agenda bisnis gitu ya. Jadi itu sudah tak set dari awal.
Dan mulai gimana? Mulai dengan niat. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah serius, gelalahnya ada aja yang nyambung gitu. Ya, pernah nggak sih kalian lagi kepikiran apa, ya, terus tiba-tiba dengan ceramah kok kayaknya ceramahnya kok pas banget gitu ya? Atau lagi kepikiran apa, teman-teman ngobrol nyambung tiba-tiba gitu ya? Itulah memang. Ketika kita fokus pada sesuatu, kita niat pada sesuatu, gelalahnya itu akan ada. Jalannya kebuka sendiri, ya. Opportunity-nya kebuka sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari niat. Serius, harus diniati. Kemudian kalau ada opportunity, jalankan. Nah, yang salah itu kan niat, semangat, ya kan? Pas ada opportunity, galau, ragu. Kenapa tadi di awal saya bilang bahwa yang paling penting adalah berani. Ya, kalau pengen jalan, jalan aja, berani. Nah, habis itu butuh kompetensi, butuh belajar A, B, C, D, F, G, nggak masalah sambil jalan untuk kita belajar. Nah, bagaimana mencari partner ya atau memilih partner yang tepat? Nah, ini challenging juga. Karena saya selama bisnis, ya berarti saya mulai bisnis 2011, sekarang 2021 ya 10 tahun. Itu saya bisnis gonta-ganti tim dulu. Ya, dari 2 orang, terus dari 3 orang, 5 orang, terus 4 orang, terus 2 orang, 2 orang lagi gitu ya. Gonta-ganti. Intinya gini, hidup ini pada akhirnya adalah nafsi-nafsi masing-masing. Maksudnya gini, pada akhirnya kalau kita pengen sukses, ya kita yang harus kompeten. Yes, kita punya partner, tapi jangan tergantung sama orang lain. Nah, kita nggak pernah tahu umur orang lain, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu. Kita harus yakin dengan diri kita. Nah, kompetensi itulah yang harus kita bangun terus-menerus. Sehingga kita nggak tergantung sama orang lain. Itu. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Nah, tadi juga mungkin udah terjawab ya dari pertanyaannya Mas Victor barusan yang nanya siapa nih tadi? Alexandra. Nah, kalau untuk tantangan sudah dijawab mengenai mulai bisnis juga udah. Nah, ini Mas, tadi udah dijawab belum ya kadang cara menentukan partner bisnis yang cocok sama kita itu gimana nih Mas? Oh ya tadi nggak ada parameter umumnya. Kan kalau kata Rasulullah kan kalau kita bermuamalah kan atau sama orang ya 3 itu kan. Kita coba bermuamalah, kita mabit, kita bersama gitu ya. Terus kita jalan-jalan bersama gitu ya. Karena memang kita perlu mengalahkan itu sebelum membangun hubungan jangka panjang. Jadi maksudnya kalau punya partner jangan langsung MOU bisnis bareng, ya udah jalin dulu aja, silaturahmi dulu, bertransaksi dulu ya, orangnya benar apa enggak dan sebagainya. Nah dari situ kita kalau sudah ketemu orang yang cocok, sepakati visinya, sepakati goal besarnya. Ya, karena seringkali bentrok, kenapa? Karena beda pemikiran, beda prinsip, ya, beda keyakinan. Nah itu yang penting untuk dibahas di tim tersebut. Kalau saya biasanya kalau punya partner baru, saya ajak ke puncak, nginep di hotel bareng ya kan, ya tentu beda kamar ya kalau saya gitu ya. Tapi intinya adalah kita nginep di puncak, kita coba explore ya diri dia, pengalaman hidupnya dan sebagainya, value-nya dan sebagainya, sehingga kita terbangun chemistry. Nah itu penting juga di awal. Oke, terima kasih banyak nih Mas atas jawabannya. Kira-kira sekarang bisnisnya itu propertinya sudah ada di mana? Di Mas selain di Bogor, di Bali juga ada ya, kayak di foto. Enggak, itu namanya doang. Itu di Bogor juga sih, Depok. Yang sekarang yang di Medan yang paling jauh. Oh, di Medan paling jauh. Yang kemarin direncanain yang waktu itu untuk di Poso gimana, Mas? Oh, nggak jadi itu. Oh, nggak jadi. Ada sedikit permasalahan legalitas, jadi kita mundur. Padahal kita udah habis 200-300 juta tuh. Wow. Masuk. Nggak jadi proyeknya. Kira-kira bakalan buat properti di Jambi nggak nih Mas? Boleh nanti kontak-kontak. Oh ya, doain lah. Amin. Oke Mas, udah jam 3:30 ya kan? Waktu juga udah lewat 4 menit, nggak apa-apa lah ya. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Victor sudah meluangkan waktunya untuk jadi pembicara pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan tadi
ilmu yang di-share tadi itu bisa bermanfaat buat peserta pada hari ini dan bisa diaplikasikan. Itu yang terpenting ya Mas ya. Jangan cuma jadi ilmunya doang yang didapat, tapi bisa diaplikasikan dan bisa di-share lagi sama teman-teman yang lain. Jadi bisa jadi amal jariah buat sama-sama juga. Dan juga acara kita pada hari ini itu seluruh peserta yang hadir itu mendapatkan sertifikat ucapan terima kasih, yaitu di mana sertifikatnya tanpa nomor sertifikat dan tanpa barcode juga. Dan untuk kehadirannya teman-teman nanti bisa langsung aja join di grup WA. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat peserta, nah yang ada nomor sertifikat dan barcode-nya juga, teman-teman bisa menyalurkan donasinya minimal Rp15.000 via OVO, GoPay, Dana, link aja ke nomor 0812 78953424 atas nama Exos Grandais, atau bisa juga dengan via transfer bank. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya gimana cara absensinya dan kehadirannya dan untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman langsung aja join di grup WA yaitu di bit.ly/WA ngopi. Nah, nanti saya akan lampirkan di room chat ya. Linknya seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung aja join di grup WA. Oke, untuk itu terima kasih sekali lagi Mas, dan sampai jumpa di next event. Jangan kapok-kapok ya, Mas Fitri ini udah beberapa kali jadi pembicara, baik itu di event yang milenial di Mikraf, Milenial Kreatif Indonesia, juga pernah juga di Bikin Indonesia juga pernah ya kan, waktu itu pernah juga ke Lampung bareng ya. Semoga hari ini benar-benar sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Victor, dan terima kasih juga buat teman-teman peserta ya. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat, amin amin. Saya selaku moderator pengganti ya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.